Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Mezalina Eka Fitriaswari dengan NIM 2110020. Di sini saya akan memberikan promosi kesehatan tentang infeksi postpartum. Pengertian infeksi postpartum adalah infeksi bakteri pada traktus genitalia. Jadi sesudah melahirkan, tandai dengan kenaikan suhu sampai 38 derajat Celcius atau lebih selama 2 hari dalam 10 hari pertama pasca persalinan dengan pengecualian 24 jam pertama. Infeksi ini terjadi setelah persalinan. Kuman masuk dalam tubuh pada saat berlangsungnya proses persalinan. Di antaranya saat ketuban pecah, sebelum maupun saat persalinan berlangsung, sehingga menjadi jembatan masuknya kuman dalam tubuh lewat rahim. Jalan masuk lainnya adalah dari penolong persalinan sendiri, seperti alat-alat yang tidak steril digunakan pada saat proses persalinan. Jenis kuman yang menyebabkan infeksi. Yang pertama yaitu Streptococcus haemolyticus anaerobic. Masuknya secara eksogen dan menyebabkan infeksi berat. Infeksi ini biasanya ditularkan dari penderita lain, alat-alat yang tidak suci hama, tangan penolong, infeksi tenggorokan orang lain. Yang kedua yaitu Staphylococcus aureus. Masuknya secara eksogen, infeksinya sedang, banyak ditemukan sebagai penyebab infeksi di rumah sakit dan dalam tenggorokan orang lain yang nampaknya sehat. Yang ketiga yaitu Escherichia coli, sering berasal dari kandung kemih dan rektum, menyebabkan infeksi terbatas pada perineum, vulva, dan endometrium. Kuman ini merupakan sebab penting dari infeksi traktus urinarius. Yang keempat yaitu Clostridium welsii. Kuman ini bersifat anaerob, jarang ditemukan akan tetapi sangat berbahaya. Infeksi ini lebih sering terjadi pada abortus criminalis dan partus yang ditolong oleh dukun dari luar rumah sakit. Faktor-faktor yang menyebabkan infeksi postpartum. Yang pertama yaitu anemia, yang kedua ketuban pecah dini, yang ketiga trauma pembedahan, yang keempat kontaminasi bakteri. Pencegahan pada masa kehamilan, mengurangi atau mencegah faktor-faktor predisposisi seperti anemia, malnutrisi, dan kelemahan serta mengobati penyakit-penyakit yang diderita ibu. Pemeriksaan dalam jangka dilakukan kalau tidak ada indikasi yang perlu. Begitu pula koitus pada hamil tua, hendaknya dihindari atau dikurangi dan dilakukan hati-hati karena dapat menyebabkan pecahnya ketuban. Kalau ini terjadi, infeksi akan mudah masuk dalam jalan lahir. Pencegahan pada masa persalinan. Yang pertama yaitu jagalah sterilitas kamar bersalin, pakailah masker dan alat harus steril. Yang kedua yaitu perdarahan yang banyak harus dicegah. Bila terjadi darah yang hilang harus segera diganti dengan transfusi darah. Yang ketiga, luka-luka dirawat dengan baik, jangan sampai kena infeksi. Yang keempat, penderita dengan infeksi nifas sebaiknya diisolasi dalam ruangan khusus, tidak bercampur dengan ibu sehat. Pengobatan. Yang pertama, sebaiknya segera dilakukan pembiakan dan sekret vagina, luka operasi dan darah serta uji kepekaan untuk mendapatkan antibiotika yang tepat dalam pengobatan. Yang kedua, berikan dalam dosis yang cukup dan adekuat. Yang ketiga, karena hasil pemeriksaan memerlukan waktu, maka berikan antibiotika spektrum luas. Menunggu hasil laboratorium, pengobatan mempertinggi daya tahan tubuh penderita, infus atau transfusi darah diberikan, perawatan lainnya sesuai dengan komplikasi yang dijumpai. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.